2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah Al-Quran Hadis di Sekolah dan Madrasah 2. Sebelum kita mulai, saya mau absen dulu teman-teman ya. Dea Rachel Ananda, Ervan Ahmad Fauzan, Romi Wilza, Ismi Putu Hidayat, Fitriani, Fitri Nurul Hasanah, Muhammad Umarudin, Tia Hasanah Hamidah, Linda Salwa Nabila, Baiti, Siti Liza. Oke. Baik, hari ini kita sudah bertemu di pertemuan ke-11 ya. Materi hari ini yaitu ujian dan cobaan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apa itu ujian dan cobaan? Cut dulu. Sebelum kita membahas apa itu ujian dan cobaan dalam perspektif Al-Quran, teman-teman silahkan jawab dulu pertanyaan di depan, dijawab di link yang sudah saya kirimkan di grup. Silahkan. Teman-teman, kita bisa lihat di sini, ini yang tulisannya paling besar adalah jawaban terbanyak. Jadi ujian dan cobaan itu ternyata identik dengan kebingungan, kesedihan, apalagi? Sabar. Ini sabarnya syabar. Pusing. Ternyata ketika kita mendengar kata ujian dan cobaan, yang terlintas dalam pikiran kita itu ternyata hal-hal yang baik atau tidak? Yang enak atau yang tidak enak? Tidak enak. Oke. Apakah betul ujian dan cobaan itu semuanya tidak enak? Kenapa di sini nggak ada yang jawab yang enak-enak ya? Oke, sekarang kita mulai masuk ke teman-teman ya. Apa itu ujian? Ujian dan cobaan sama? Coba ujian itu apa? Sebelum kita lihat ke sini. Kalau secara deskripsi yang teman-teman tahu ujian itu apa? Proses untuk naik level, pengukuran kadar diri. Ada lagi? Ya. Jadi ujian itu dalam bahasa Arab dikenal dengan al-bala atau ibtila, yang berarti ujian dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah al-bala atau ibtila, yang berarti menguji atau mencoba. Nah, menurut Al-Asfahani, istilah ini tuh pada mulanya digunakan untuk menguji menggambarkan proses pengujian emas dengan api untuk mengetahui kemurniannya, lalu digunakan secara luas untuk berbagai bentuk ujian yang menimpa manusia. Jadi memang ujian itu salah satu alat gitu ya untuk memang menguji. Namanya ujian memang tujuannya untuk menguji. Oke, selanjutnya kalau cobaan, apa itu cobaan? Kalau cobaan adalah kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, seperti bencana, kehilangan, kemudian sakit, kegagalan, atau cobaan hidup lainnya. Memang cobaan ternyata cenderung dengan hal-hal yang sedih, yang tidak enak tadi, yang teman-teman pikirkan. Ternyata ujian dan cobaan itu pokoknya hal-hal yang tidak kita inginkan, betul? Oke. Ini ada dalil Al-Qur'annya tentang ujian dan cobaan. Ini ada di surat Al-Baqarah 155 sampai 157, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan,
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa maksud dari Al-Quran ini? Apa maksud dari ayat ini? Oke, kita lihat dari tafsirnya. Yang pertama, menurut Ibnu Katsir, bahwa dalam ayat ini merupakan pemberitahuan Allah bahwa setiap hamba pasti diuji. Kita hambanya Allah, betul? Pasti kita diuji. Jangan berharap kita tidak akan diuji. Kita akan selalu diuji, apapun bentuk ujiannya tadi. Nah, ujian tersebut dapat berupa rasa takut, kelaparan, kehilangan harta, kematian anggota keluarga, maupun kegagalan hasil usaha. Ini Allah sengaja menguji manusia ternyata. Untuk apa? Untuk membedakan antara orang yang sabar dan orang yang berkeluh kesah. Ketika musibah datang, seorang mukmin diperintahkan mengucap istirja atau Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai apa? Bentuk pengakuan bahwa seluruh kehidupan dan kepemilikan manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, di sini orang yang mampu bersabar akan memperoleh 3 anugerah sekaligus, yaitu sholawat, rahmat, dan petunjuk. Kalau kita lihat dari sini, jadi Ibnu Katsir itu memfokuskan ayat ini tuh tujuannya sebagai apa? Pengukuran keimanan. Kalau di sini ya, sebagai seleksi keimanan. Nah, indikator keberhasilannya adalah kesabaran. Jadi kalau kita ketika dikasih ujian, kita sabar, berarti kita berhasil melewati ujian tersebut. Ya, jadi indikatornya adalah sabar. Ayat ini itu menurut Ibnu Katsir bahwa ujian itu sebagai alat untuk melihat atau mengukur kadar keimanan seseorang. Gitu. Selanjutnya ada pendapat dari Buya Hamka. Teman-teman tahu kalau Buya Hamka ternyata punya kitab tafsir? Tahu? Tahu. Nama kitab tafsirnya apa? Tafsir Al-Azhar. Nah, kalau menurut Buya Hamka, ujian yang disebutkan dalam ayat ini merupakan kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari. Memang semua makhluk akan pasti dapat ujian ini. Mau yang misalnya dia hidupnya sudah enak atau tidak, semuanya dapat ujian. Ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, dan kematian adalah bagian dari pelajaran kehidupan, perjalanan kehidupan yang berfungsi mendidik manusia agar memiliki keteguhan iman dan kedewasaan spiritual. Jadi kalau menurut Buya Hamka, ayat ini itu fokusnya ke pendidikan. Kalau tadi kalau kata Ibnu Katsir itu sebagai pengukuran kadar keimanan, kalau menurut Buya Hamka itu adalah pendidikan diri. Pendidikan apa? Pendidikan akhlak, pendidikan kualitas diri. Bagaimana apakah setelah mendapat ujian itu diri kita akan lebih baik atau tidak? Apakah kita akan jauh lebih dekat kepada Allah atau tidak gitu. Jadi kalau Buya Hamka lebih ke pendidikan, ya. Kemudian ada lagi pendapat dari Quraisy Shihab dan tafsir Al-Misbah. Kalau menurut Bapak Quraisy Shihab itu di situ kan di ayatnya ada kata lana beluan nakum. Itu menunjukkan kepastian bahwa ujian merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sepertinya semua sepakat ya bahwa ujian itu akan dialami oleh semua manusia. Para ulama tafsir juga sepakat. Bentuk ujian yang disebutkan dalam ayat tidak hanya berupa penderitaan fisik, tapi juga tekanan psikologis dan sosial. Nah, ada kalimat juga bisyai'in, artinya kan dengan sedikit gitu, menunjukkan bahwa apapun beratnya ujian manusia, sesungguhnya masih kecil dibandingkan kekuasaan Allah dan potensi ujian yang dapat diberikannya. Jadi Allah itu masih bisa saja memberi kita ujian jauh lebih besar dari yang sedang kita alami. Karena Allah itu maha besar, maha kuasa. Tapi Allah memberikan kita ujian sampai situ saja gitu. Karena Allah tahu kadar kemampuan kita. Nah, kalau dari pendapatnya Bapak Quraisy Shihab ini, fokusnya itu ke psikologisnya, spiritual. Psikologi spiritualnya bagaimana gitu.
Jadi ujian itu dianggap instrumen atau alat untuk membina kualitas kepribadian tadi. Mirip-mirip dengan pendapatnya Buya Hamka ya. Kalau Buya Hamka lebih ke general pendidikan, kalau dari Bapak Quraisy Shihab itu psikologisnya, sisi psikologisnya seperti apa gitu. Satu lagi ini ada dari Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir. Sering dengar nama kitab tafsirnya dan nama pengarangnya? Oke. Nah, kalau Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ujian yang disebutkan dalam ayat tersebut itu mencakup berbagai aspek kehidupan. Ada keamanan, ekonomi, keluarga, dan hasil pekerjaan. Nah, menurut Wahbah Zuhaili, Allah itu menguji manusia bukan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya, karena Allah maha tahu, tapi untuk menampakkan kualitas iman manusia dalam realitas kehidupan. Kesabaran yang diperintahkan juga mencakup kesabaran dalam menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dan menghadapi musibah. Nah, kalau Wahbah Zuhaili itu menempatkan sabar itu sebagai kekuatan spiritual. Jadi dilihat dari bagaimana respon orang tersebut ketika mendapat ujian. Sabarkah atau tidakkah? Itu menurut Wahbah Zuhaili. Nah, berdasarkan penafsiran para mufassir yang tadi, terdapat beberapa titik temu, ya. Yang pertama itu ujian itu adalah sunnatullah yang pasti terjadi, pasti dialami oleh setiap makhluk ya. Apalagi orang yang beriman. Karena tadi katanya menguji keimanan ya. Oke. Kemudian bentuk ujian itu mencakup aspek fisik. Fisik itu tadi katakan misalnya sakit, ekonomi, misalnya lagi ya rezekinya lagi seret katanya. Terus sosial, psikologi, spiritual ya. Jadi bentuk ujian itu beragam. Kemudian yang ketiga, tujuan ujian itu bukan untuk membuat manusia sengsara, melainkan menguji kualitas iman dan membentuk kepribadian seorang mukmin. Nah, yang keempat, kesabaran merupakan respons utama yang diperintahkan Allah dalam menghadapi musibah. Yang kelima, orang yang sabar akan memperoleh 3 karunia Allah, keberkahan, rahmat, dan petunjuk. Nah, dengan demikian, surat Al-Baqarah ini menegaskan bahwa ujian dan cobaan ini merupakan instrumen pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan ilahiyah untuk membentuk manusia yang tangguh, beriman, dan memiliki ketahanan spiritual dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Jadi, ujian itu pasti akan dialami oleh seluruh manusia. Tidak bisa kita berharap ya Allah jangan uji lagi ya Allah. Kalau tidak diuji justru ternyata berarti Allah tidak lagi sayang kita. Ya, jadi jangan berdoa minta tidak diuji, tapi berdoa minta dimampukan menjalani ujian itu. Gitu ya. Jadi kandungan ayat surat Al-Baqarah tadi sudah dipaparkan tadi ya pada intinya. Dalam surat Al-Baqarah itu ujian manusia itu ada berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan kehilangan hasil bumi. Tadi ketika kita mendengar kata ujian dan cobaan, yang terlintas adalah hal-hal yang tidak enak atau tidak baik. Bahwa ternyata ujian itu ada 2 hal. Ujian yang berupa kesenangan dan ujian yang berupa kesusahan. Apa contohnya ujian yang berupa kesenangan? Harta. Gimana kalau orang harta? Harta, kedudukan, apalagi? Jabatan. Rupa ya. Rupa, apalagi? Talenta. Misalnya merasa suara saya bagus, lebih bagus dari dia. Itu ujian. Kalau ketika kita gunakan untuk kita lebih bersyukur kepada Allah, itu akan menjadi hal yang positif. Berarti kita mensyukuri talenta tersebut. Tapi kalau kita gunakan untuk misalnya sombong membandingkan dengan orang lain, itu jadinya ujian. Bisa nggak nih dia mengatur talenta yang dia punya ini, gitu ya. Nah, tapi apapun bentuk ujiannya, mau yang enak, mau yang tidak, itu keduanya sama-sama dari Allah. Ya. Jadi tujuannya untuk apa? Mengetahui kualitas keimanan, kesabaran, dan
rasa syukur seorang hamba. Oke. Apa perbedaan ujian dan cobaan? Ngintip-ngintip aja, lihat ke depan. Oke. Kita lihat dari sini. Oke. Perbedaan ujian dan cobaan dari segi tujuannya. Yang pertama, kalau ujian tujuannya tadi apa? Menaikkan derajat. Ya, karena ujian itu tujuannya memang kepada orang beriman. Untuk ngetes gitu. Sampai mana nih keimanannya? Nah, kemudian kalau misalnya cobaan, itu tujuannya untuk iya, jadi misalnya kita tuh dapat cobaan gitu dari Allah. Terus setelah dipikir-pikir, oh ternyata sholat saya lagi bolong-bolong, atau misalnya saya lagi suka lalai, bukan lalai dalam artian nanti gitu. Di akhir-akhir sholatnya ternyata Allah tegur dengan kasih kita cobaan. Misalnya seperti itu. Kemudian bentuknya, kalau ujian tadi cenderung yang bagus-bagus, meskipun ada yang tidak bagus juga, tapi cenderung yang enak-enak. Tadi seperti yang disebutkan oleh Fitri, ada harta, kenikmatan gitu ya, kekayaan, jabatan, kedudukan, wajah yang cantik, wajah yang ganteng, talenta yang bagus gitu. Nah, kalau cobaan itu memang kesulitan, cenderung hal-hal yang betul-betul tidak kita inginkan gitu. Ya, jadi terlihat perbedaannya dari bentuknya. Kemudian dari sasarannya. Kalau ujian tadi sasarannya karena memang untuk menguji keimanan. Kalau cobaan siapa saja akan mendapatkan cobaan. Tidak pandang bulu mau yang beriman atau tidak gitu. Jadi untuk perbedaan yang selanjutnya dari reaksi yang diharapkan. Kalau ujian itu reaksi yang diharapkannya itu dengan kita bersyukur. Ingat tadi ada yang kenikmatan yang diberikan. Ketika kita diberi kenikmatan kita bersyukur. Ketika kita diberi kelebihan kita bersyukur. Kalau ujian atau cobaan itu reaksi yang diharapkannya sabar dan berhusnudzon bahwa ini bentuk kasih sayang Allah sama kita. Jangan menganggap Allah gak sayang sama aku nih, aku dikasih cobaan terus. Salah, justru karena Allah sayang sama kita. Allah mungkin lagi kangen sama kita, pengen kita mendekat lagi gitu misalnya ya. Oke. Nah, yang terakhir dampaknya. Kalau ujian ketika kita lulus, yang tadi kalau kita sabar menghadapi ujian berarti kita lulus, lolos lah dengan ujian tersebut, maka kita akan naik kelas. Kalau cobaan, kalau kita mampu melewatinya, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita dan kita diberi hikmah ujian dan cobaan. Jadi ujian dan cobaan itu untuk apa sih diberikan ke manusia? Gitu. Kenapa Allah ngasih yang gak enak sama kita? Gitu. Yang jadi untuk bukti keimanan kepada Allah, untuk menunjukkan bahwa ujian itu bisa menjadi penghapus dosa. Dan yang terakhir untuk bukti bahwa Allah mencintai orang yang sabar. Gitu. Dari penjelasan yang tadi sudah saya paparkan, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke Tia, silahkan. Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan ujian atau cobaan? Sikap kita ketika kita menghadapi atau mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, ternyata untuk ketika kita mengalami hal-hal seperti ini itu ada 5 tahapan. Yang pertama, kita pasti kaget atau nolak dulu, denial gitu. Masa sih saya nih yang dikasih ujian ini? Masa saya yang dikasih cobaan ini gitu. Yang kedua, apa? Sedih. Pasti kita sedih dulu, kan nangis dulu tuh kalau dikasih cobaan, dikasih ujian. Betul? Suka nangis? Betul. Nangis, Fit? Suka nangis kalau kita dikasih ujian dan cobaan. Nah, yang ketiga, baru kita mulai muhasabah diri atau berpikir apa yang salah ya dalam diri saya. Oh, ternyata kenapa ya Allah kasih ujian ini misalnya, gitu ya. Mulai ke situ karena udah mulai tenang setelah tadi menolak gitu ya, atau marah, kemudian nangis, baru berpikir tuh, oh ternyata ini alasannya kenapa Allah kasih saya ujian atau cobaan, karena sudah mulai tenang, udah lebih tenang gitu ya. Yang keempat itu sabar.
Sabar itu apa sih? Sabar itu apa? Apa sabar itu? Oke. Yang keempat itu sabar dan ikhlas. Jadi sabar itu apa? Ketika kita dikasih ujian dan cobaan kemudian kita sabar. Apa yang dimaksudkan sabar di sini? Apa kita diam aja? Udahlah, dikasih ujian seperti itu. Gimana? Sabar itu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan apa yang seharusnya tidak kita keluarkan ketika kita mendapatkan ujian. Jadi sabar itu yang paling utamanya adalah menerima, ya. Jadi kita menerima, oh Allah kasih ujian, yang poin utamanya menerima dulu. Allah kasih saya ujian nih, Allah kasih saya cobaan, saya menerima ujian dan cobaan yang Allah kasih ini. Kalau kita sudah menerima, tentu kita tidak akan marah, tidak akan suudzon ya sama Allah. Nah, sabar juga tadi apa? Proses pengendalian diri. Ya biar tidak marah-marah, pengendalian diri untuk apa? Ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan itu, bagaimana kita mengendalikan diri kita? Apakah kita marah? Maunya pasti mungkin marah, tapi bisa kita kendalikan. Maunya mungkin kita nangis-nangis, tapi ternyata bisa kita kendalikan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Yang kelima itu sikap ketika kita mendapat ujian dan cobaan. Salah satunya dengan bersyukur. Alhamdulillah Allah masih kasih kita ujian. Alhamdulillah Allah masih kasih kita cobaan. Nah, dari kelima tahapan tadi, kira-kira teman-teman kalau dikasih ujian dan cobaan, mana nih sikapnya? Langsung bersyukur? Langsung ikhlas dan sabar? Marah dulu atau menolak dulu? Mungkin yang pertama kan menolak ya, kayak kenapa sih Allah kasih ujian ini sama kita? Mungkin yang ini bisa kita lewati mungkin ya. Langsung ke yang menangis-nangis ini. Kalau kita respon pertama pasti menangis ya. Nangis, setelah keluar semuanya, setelah rilis rasa kecewanya atau rasa sedihnya, baru mulai ikhlas, mulai sabar, lebih tenang gitu. Setelah itu baru deh kita introspeksi ya. Ya harusnya kemarin nggak gitu. Harusnya ternyata kalau sholat itu tepat waktu. Kalau misalnya sama orang tua harusnya nurut misalnya. Kalau kita sedang dapat cobaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Baru yang terakhir kita bersyukur tuh, alhamdulillah ya Allah masih kasih cobaan. Kayaknya nggak mungkin kalau kita langsung ke yang bersyukur ya. Itu udah tingkatan yang luar biasa sekali. Teman-teman, sebelum ditutup, ada yang mau menyampaikan atau bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya, Bu. Oke, silahkan. Mungkin ini kesimpulan yang bisa saya ambil. Pada intinya, ujian dan cobaan ini bukanlah tanda Allah membenci hambanya, melainkan salah satu bentuk kasih sayang dan pendidikan kepada hambanya supaya kita lebih dekat kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus menjadikan ujian dan cobaan ini menjadi sarana untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas ibadah untuk mengejar dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Baik, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, dalam perspektif Al-Quran, ujian dan cobaan merupakan sunatullah yang berlaku bagi seluruh manusia tanpa memandang status, kedudukan, maupun tingkat keimanan. Ujian tidak selalu berbentuk kesulitan, musibah, atau penderitaan, tetapi juga dapat berupa kenikmatan, kekayaan, kesehatan, kekuasaan, dan berbagai bentuk keberhasilan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama ujian yaitu untuk mengukur kualitas keimanan, kesabaran, ketakwaan, serta kesungguhan manusia dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Al-Quran juga menjelaskan bahwa setiap orang atau setiap cobaan mengandung hikmah dan nilai pendidikan spiritual. Melalui ujian, manusia didorong untuk melakukan introspeksi, meningkatkan kedekatan kepada Allah, serta mengembangkan sikap sabar, tawakal, dan syukur. Cobaan juga berfungsi sebagai sarana penyucian diri dari dosa. Tadi ya, dampak terakhir tadi, perbedaan ujian dan cobaan. Kalau cobaan itu diampuni dosanya, ya.
kemudian peningkatan derajat keimanan dan pembentukan karakter yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan. Jadi kalau kita setiap dikasih ujian dan cobaan itu bisa sabar dan introspeksi diri, insya Allah kedepannya akan selalu menjadi lebih baik, pribadi yang lebih tangguh gitu ya. Jangan menganggap bahwa ujian dan cobaan itu sebagai bentuk ketidaksukaan Allah sama kita, atau bahkan kebencian Allah sama kita, atau bahkan lebih suudzon lagi menganggap bahwa Allah ingin kita selalu sengsara, ingin kita selalu kesulitan gitu. Jangan sampai ada berpikiran seperti itu. Setiap kita mendapat ujian, kita mendapat cobaan, husnudzonlah sama Allah bahwa ini bukti bahwa Allah itu mencintai kita. Begitu teman-teman? Sudah dapat dimengerti? Kalau begitu kita sudahi pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.